Oke, balik lagi di pertemuan kali ini. Pertemuan yang kedua di semester 2 ini. Tentu saja dengan materi yang seperti sudah saya sampaikan hari Minggu yang lalu. Hari Senin ya, Minggu yang lalu. Bahwa kita untuk hari ini, untuk semester 2 ini mempelajari tentang pengolah angka. Jadi kalau program-program pengolah angka itu selain Microsoft Excel itu ada Lotus namanya. Jadi kalian cari, tolong dicari, saya ketik ya, dicari program pengolah angka selain Excel. Saya kalian cari program pengolah angka selain Excel. Cari 5 aja deh. Cari 5, kalian catat di buku catatan. Ditulis ya, tulis tangan, jangan diketik. Jadi supaya tangan kalian juga nggak kaku dalam menulis. Jadi kalau praktek di Excel ya diketik. Tapi kalau mencatat ditulis. Oke, jadi kalian cari program pengolah angka selain Excel. Oke, saya lanjutkan. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu ini tampilan dari Excel ya. Jadi kalau Word kemarin itu untuk pengolah kata, kalau Excel itu pengolah angka. Jadi pada basicnya ini mirip dengan Word juga bagian-bagiannya. Jadi di sini ada title bar atau baris judul. Nah kalau di Word kan di sini biasanya doc 1 Word itu ya. Kalau di Excel itu book 1 Excel. Ini yang dibaca product activation fail, gagal. Kemudian ada juga yang sebelah kiri ini, ada yang masih ingat ini namanya quick access toolbar. Kemudian yang ini tombol ukuran jendela atau sizing button yang sebelah kanan, pojok kanan. Kemudian yang sama juga di menu home, di clipboard, bagian clipboard di sini ada cut, copy, format, printer, paste atau paste, itu juga sama. Kemudian di font juga hampir sama. Cuman di sini ada untuk membuat garis pada tabel. Kita akan bermain di tabel nanti, angka-angka taruh di tabel. Penggunaan alignment, di bagian alignment di sini ada perataan naskah itu ada 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Kalau Microsoft Word kan ada berapa? Ada rata kiri, tengah, kanan dan justify, jadi ada 4. Tapi kalau Excel ada 6 perataan naskah. Kemudian di sini ada text orientation ini. Ya, jadi kita mau penulisannya dalam tabel itu seperti apa? Mau dari kiri ke kanan, atas bawah, miring juga bisa. Kemudian ada ini, untuk ini sama ya, fungsi-fungsinya jadi sama dengan Word ini ya. Ini font, jenis huruf, kemudian ini ukurannya, ini BIU, ini bold, italic, underline, kalian pasti sudah ingat. Ini untuk fill color, untuk mewarnai dari tabel nanti. Ini font color, ini warna dari huruf. Kemudian yang beda sedikit di sini, ini tadi text orientation, ini ada wrap text. Wrap text ini memungkinkan ketika kalimat yang kita tuliskan pada sebuah kolom
jadi misalnya melebihi kolom tersebut, dia akan dilanjutkan di bawahnya. Nanti kita praktekkan biar lebih paham. Jadi kalau Excel itu terdiri dari lembar kerjanya atau workbooknya atau worksheetnya itu terdiri dari kolom dan baris ya. Kolom itu yang mana? Kolom itu yang A, B, C, D dan seterusnya. Jadi yang dilambangkan dengan alfabet atau abjad namanya kolom dari kiri ke kanan. Kemudian dari atas ke bawah itu namanya baris, disebutkan dengan angka. Jadi kolom itu apa? Kolom itu adalah yang dilambangkan dengan abjad. Sedangkan baris itu dilambangkan dengan angka. Kemudian ada yang namanya sel. Sel. Jadi sel dalam konteksnya Microsoft Excel, bukan sel dalam hukum itu penjara. Sel dari kalau biologi itu sel apa bagian terkecil dari makhluk hidup. Coba tanyakan guru IPA kalian. Jadi kalau sel di Excel itu adalah perpotongan antara kolom dan baris. Perpotongan antara kolom dan baris. Nah, ini sel. Sel adalah perpotongan antara kolom dan baris. Itu sel ya. Yang lebih jelas sel besar. Oke. Potongan antara kolom dan baris. Kemudian selanjutnya jadi setiap sel itu ada namanya ya. Setiap sel itu ada namanya sesuai dengan kolom apa, baris ke berapa. Jadi yang disebut sel itu yang mana? Jadi setiap kotak kecil ini namanya sel. Jadi penamaannya ketika kalian klik misalnya yang di sini, pojok di sini, nanti kita bisa lihat namanya ada di sini ya. Ini namanya name box nanti muncul. Jadi kita klik di sini namanya ada ini A1. Jadi yang penamaannya itu diawali dengan kolom dulu A, kolom A baris ke 1. Misalnya saya klik di sini kolom E baris ke 3, E3 ya. Kolom sel apakah ini? Apa nama sel ini? Jadi selnya namanya F8 itu ya. Sepertinya gampang ya. Jadi kalau untuk penamaan sel, kemudian apa itu sel, kolom itu yang mana, baris itu yang mana, nah, itu harusnya tidak terlalu susah. Oke, kemudian saya lanjut lagi. Kemudian bagian yang lain lagi, scroll bar sama nih, scroll bar untuk menggulung, untuk garis menggulung. Kemudian di sini ada sheet. Jadi kalau untuk Excel ini kalau nggak salah 2016 ya. Jadi sering 2016. Kalau 2003 itu sheetnya yang disediakan lebih dari satu ya. Jadi ketika buka pertama kali itu ada 3 sheet atau 3 lembar. Jadi kalau di 2016 itu sheetnya ada satu, bisa ditambahkan bisa dengan mengklik icon plus ini. Nah, sheet kedua, kita tambahkan sheet ketiga. Jadi nggak perlu kalian file new nggak perlu. Jadi satu file ya. Itu jadi seperti kalau di Word itu halamannya ke bawah. Ini bisa kita ke bawah juga bisa, cuman kalau mau lebih gampang kalian tambahkan sheet saja di sebelah. Ya. Dan nama sheet ini bisa kalian rename juga. Di rename dengan kalian klik kanan di sheetnya bisa di rename. Misalnya file 1. Kan enter. Jadi kalian bisa rename di sini. Oke, kita praktekkan biar sekalian aja langsung praktekkan ya. Jadi kalau tadi saya ini kasih garisnya dengan all border dia. Ini all border jadi yang mana di blok itu yang dikasih garis sama dia. Jadi misalnya saya blok ini 3 sel. Saya kasih all border. Seperti ini. Oke. Kemudian nah untuk perata naskahnya kita coba tes perata naskah. Sebelum perata naskah kita ke merge and center dulu. Ya, nanti
habis merge center kita ke Pratama Naskah biar lebih kelihatan. Jadi kalau merge and center ini, merge itu artinya menggabungkan, center meletakkan di tengah. Apa yang diletakkan di tengah? Teksnya, ya. Maksudnya menggabungkan, apa yang digabungkan? Sel. Jadi penggabungan beberapa sel itu merge and center. Misalnya saya gabungkan sel ini dengan sel di bawahnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini akan saya gabungkan menjadi satu sel. Nah, jadi satu dia selnya. Jadi 10 sel tadi dijadikan satu, itu fungsi dari merge and center. Kalau mengembalikan ya tinggal klik saja. Ya. Nah, ketika seperti ini, Pratama naskahnya yang aktif adalah, jadi Pratama naskah ada 6, jadi kita tunjuk ya. Top align, jadi rata ke atas, tulisannya nanti mepet ke atas. Kalau ini middle dari antara, dia di tengah antara atas dan bawah. Kemudian yang ini bottom, dia akan mepet ke bawah, ya, diratakan ke bawah. Nah ini dia yang aktif adalah bottom align. Dan yang tengah center ini antara kanan dan kiri ya. Kalau di sini tadi middle antara atas bawah, center itu antara tengah-tengah antara kanan dan kiri, yaitu ya bedanya center dan middle. Dan ini rata kiri, line left, rata kanan, line right. Jadi kalau kalian mau ini di tengah, kalian klik ini di tengah antara kanan dan kiri. Kalau mau tengah antara atas dan bawah, klik yang di middle align. Jadi akan tengah-tengah. Jadi ini fungsi dari tambahan 3. Jadi justify nggak ada kalau di Excel. Oke, paham dulu sampai sana? Sepertinya cukup dulu ya, biar nggak terlalu panjang nanti kalian bingung. Jadi tolong dicatat omongan saya, kalau kurang jelas bisa kalian googling saja. Googling ini apa. Jadi tadi ini kolom, ini kolom, ini baris, kemudian sel itu yang kotak kecilnya namanya sel. Setiap kotak kecil namanya sel. Pengertiannya adalah perpotongan antara kolom dan baris. Toolbar sama pengertian dengan Microsoft Word, Quick Access Toolbar, kemudian tombol ukuran jendela atau slashing button, kemudian yang di home menu, beberapa yang sering kita pakai. Nah, baru saya sampaikan sampai alignment dulu ya, karena baru ini dulu yang paling perlu diketahui. Untuk selanjutnya sambil praktek kita. Baik, untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Semoga bisa dipahami dengan baik. Nanti kemungkinan minggu depan kita di Zoom. Ya, kalian bisa bertanya di Zoom, nanti saya jawab. Jadi siapkan pertanyaan apa yang paling tidak mengerti. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Jaga kesehatan, merdeka belajar.